pada pertemuan kali ini ya, untuk anak-anak ibu yang kelas 12 itu kita mau melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih di bab redok ya, reduksi oksidasi. Kalau pada pada pertemuan sebelumnya ibu menjelaskan masalah penyetaraan redoks ya. Di sini ibu mau melanjutkan subpokok bahasan ya, yaitu masalah sel elektrokimia. Nah, pada sel elektrokimia itu nanti kita bedakan menjadi dua, yaitu ada sel volta atau sel galvani. Yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, sekarang ibu jelaskan pada poin yang pertama, yaitu adalah sel volta atau sel galvani ya. Pada sel volta atau sel galvani itu nanti ada 3 poin di sana yang ditanyakan pada soal-soal di dalam sel volta, yaitu bagaimana kamu bisa menuliskan diagram sel atau notasi selnya, bagaimana kalian bisa menghitung selisih harga potensial selnya atau E-selnya, dan bagaimana kalian bisa menuliskan reaksi redok yang terjadi. Ingat, pada sel volta reaksi redok dapat terjadi bila harga potensial selnya adalah positif ya. Nah, jadi nanti pada sel volta atau sel galvani ya, nanti diketahui yang namanya harga potensial elektroda. Jadi harga potensial elektroda itu lambangku adalah E0 atau E derajat. Ini adalah lambang dari potensial elektroda standar. Nah, jadi nanti masing-masing logam itu nanti mempunyai harga potensial elektroda atau E0-nya. Ya, jadi jangan khawatir ya. Pada sel volta, jadi nanti kalau kalian mau mengetahui bagaimana diagram selnya yang terlibat di dalam kedua sel yang dipakai nanti ya, mana harga dari logam itu yang bertindak sebagai katoda dan mana logam itu nanti yang bertindak sebagai anoda. Nanti dalam sel volta, bila harga potensial elektroda itu diketahui, yang bertindak sebagai katoda, ingat, yang memiliki harga potensial elektroda lebih besar. Jadi yang mempunyai harga E0 ini besar, berarti dia bertindak sebagai katoda. Sedangkan bila logam itu memiliki harga potensial lebih kecil, berarti dia bertindak sebagai anoda dalam sel elektrokimia itu. Ya. Terus nanti kalian bisa menentukan notasi atau diagram selnya itu dari sana. Kalau tampilan kedua sel logam yang mau dipakai itu sudah ditentukan, nanti kalian langkah pertama menentukan mana elektroda logam itu yang bertindak sebagai katoda. Ingat, yang bertindak sebagai katoda yang memiliki harga potensial elektroda yang lebih besar, itu bertindak sebagai katoda. Sedangkan yang bertindak sebagai anoda itu adalah yang memiliki harga potensial elektroda yang lebih kecil. Jadi sebelum kalian menyelesaikan soal, tentukan dulu kedua elektroda itu yang bertindak sebagai katoda siapa dan yang bertindak sebagai anoda siapa. Nanti kalian dalam menyelesaikan soal-soal dalam sel volta, bagaimana kalian bisa menuliskan notasi selnya atau diagram selnya, bagaimana kalian bisa menghitung selisih potensial selnya ya, atau E-selnya. E-sel itu nanti adalah katoda dikurang anoda. Bila kalian sudah bisa menentukan elektroda mana bertindak sebagai katoda dan elektroda mana sebagai anoda, nanti untuk menghitung E-selnya atau selisih potensial selnya itu mudah, yaitu pasang rumusnya. Ini sudah ibu perjelas
bahwa untuk menghitung SL-nya itu potensial elektroda yang besar dikurangi elektroda yang kecil atau katoda dikurangi anoda. Nah, nanti kalau seandainya di dalam soal sana ditanyakan reaksi redoknya atau reaksi selnya, ingat di selnya nanti ada sel katoda, ada anoda. Ingat kalau katoda di sana reaksinya selalu reduksi. Sel di anoda itu reaksinya nanti oksidasi. Ingat kata kuncinya bahwa konsonan ketemu konsonan, katoda ketemu R, reduksi. Konsonan ketemu konsonan. Sedangkan anoda, di sel anoda itu nanti reaksinya oksidasi. Vokal ketemu vokal. Nah, ingat rumusnya itu ya. Itu adalah kata kunci dalam menyelesaikan soal-soal sel volta. Nah, supaya lebih jelasnya, di sini Ibu langsung menerapkan soalnya, contoh soalnya ya. Nah, di sini Ibu mau ngambil contoh ya tak? Nah, supaya lebih jelasnya bagaimana penerapan soal dalam sel volta. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan contoh soalnya. Nah, jadi nanti di dalam sel volta, kita tahu itu sel volta, itu di dalam soal itu nanti diketahui harga potensial elektrodanya. Jadi di sini Ibu ambil logam perak Ag dengan logam tembaga Cu ya. Di sini nanti soalnya udah diketahui ya, Ag plus elektron menghasilkan Ag, harga potensial elektrodanya itu adalah plus 0,80 volt. Sedangkan Cu 2 plus 2 elektron menghasilkan Cu, itu harga potensial elektrodanya plus 0,34 volt ya. Dalam sel volta itu nanti kalian harus menentukan elektroda mana bertindak sebagai katoda dan elektroda mana sebagai anoda. Kita lihat harga potensial elektrodanya yang besar, yang tadi dari awal Ibu jelaskan itu adalah sebagai katoda. Sedangkan yang mempunyai harga potensial elektroda lebih kecil itu nanti dia bertindak sebagai anoda. Sehingga kalian dalam menyelesaikan soal, contohnya di sini adalah ditanyakan notasi sel. Ingat rumus notasi sel atau diagram sel itu adalah oksidasi baru diikuti reduksi. Oksidasi itu adalah yang terjadi di anoda. Karena ini yang diketahui dalam sel volta adalah reaksi reduksi. Nah, di sini adalah oksidasi. Maka di sini adalah Cu ya, oksidasi berarti dia Cu-nya mengalami kenaikan bilok. Nah, itu logamnya Cu ini menjadi Cu2+, ya, naik dari 0 menjadi 2+. Ini oksidasi. Nah, ini garis miring 2 ini adalah jembatan garam menghubungkan antara anoda dengan katoda. Nah, katoda itu reduksi. Nah, ini terjadi reduksi dari Ag plus 1 menjadi 0, turun. Nah, jadi ingat jembatan garam. Ingat di dalam notasi sel atau diagram sel itu ion yaitu adalah ini elektronnya, muatan listriknya itu di antara jembatan garam. Ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau dalam soal menentukan kalian notasi selnya, kalau itu pilihan ganda itu sangatlah mudah. Ya, muatannya itu harus ada di antara jembatan garam tadi ya. Itu untuk menuliskan notasi sel atau diagram sel. Nah, kalau kita mau menghitung harga potensial selnya, kalau kalian sudah bisa menentukan katoda anodanya tadi di awal, jadi kalau sel volta, sebelum kalian menyelesaikan soalnya, kalian tentukan dulu elektroda mana yang bertindak sebagai katoda dan elektroda siapa nanti yang bertindak sebagai anoda. Nanti untuk masukkan ke rumus ya potensial sel. Karena potensial sel rumusnya adalah katoda dikurangi anoda. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 0,80 volt dikurangi 0,34 volt. Jadi potensial selnya adalah 0,46 volt. Ya. Karena ini positif, maka reaksinya dapat berlangsung. Ingat, untuk menentukan redok
Ya toh, dia dapat berlangsung atau tidak, itu nanti kalian bisa ngeceknya dari harga potensial selnya. Bila harga potensial selnya kedua sel itu adalah negatif, berarti reaksi redoks tidak dapat berlangsung. Tapi bila harga potensial selnya itu positif, maka reaksi redoks itu dapat berlangsung. Nah, kalau ditanyakan reaksi redoksnya, katoda, ingat ya, katoda itu yang mengalami reduksi di awal tadi ya. Sudah Ibu jelaskan, konsonan ketemu konsonan. Sedangkan anoda itu adalah oksidasi. Nih, oksidasi dari 0 menjadi 2+ naik. Kalau katoda tadi reduksi ya, dari plus menjadi 0. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, karena elektronnya berbeda, maka KPK yang terdekat adalah 2. Berarti yang 1 kita kalikan 2, yang 2 kita kalikan 1. Nah, yang kita kalikan 2 ya di sini ya, depan koefisiennya. Jadi 2Ag plus 2 elektron menjadi 2Ag. Sedangkan yang Cu atau tembaga kita kalikan 1. Jadi tetap kita tulis. Nah, elektron yang sama kita hilangkan. Nah, kita tinggal nurunkan. Jadi reaksinya 2Ag plus Cu menjadi 2Ag plus Cu2+. Nah, di sini dalam reaksi redoks terlihat Ag tadi sebagai katoda, berarti dia mengalami reduksi, jelas. Tepat dalam reaksi reduksi berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +1 menjadi 0. Sedangkan tembaga tadi di awal dia sebagai anoda. Kalau anoda berarti dia mengalami oksidasi. Nah, oksidasi berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ini terbukti dalam reaksi Cu yang tadinya 0 menjadi di sini Cu2+. Jadi naik dari 0 menjadi 2+ karena dia harus mengalami oksidasi. Nah, itu untuk menyelesaikan soal-soal dalam sel volta. Ya, jadi sangatlah mudah. Kalian dari awal tentukan dulu elektroda mana yang bertindak sebagai katoda. Ingat, yang punya harga potensial elektroda lebih besar. Sedangkan anoda itu yang mempunyai harga potensial elektroda yang lebih kecil. Itu adalah anoda. Ingat, katoda mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Ingat kata kuncinya, konsonan ketemu konsonan, K ketemu R, katoda ketemu dengan reduksi. Sedangkan vokal anoda di sana nanti reaksinya adalah oksidasi O. Bila kata kunci itu kalian ingat terus, nanti dalam sel elektrokimia kalian tidak kesulitan. Nah, itu untuk sel volta atau sel galvanik. Bagaimana nanti kalau kita sel yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis nanti dibedakan menjadi 2, yaitu elektrolisis lelehan atau sering kita sebut dengan leburan, sering juga kita sebut dengan cairan. Lambangku adalah L, liquid. Ya, L kecil. Sama ya dah. Nah, di sini katoda itu nanti adalah kationnya, anoda itu adalah anionnya. Ya, ingat. Nah, contohnya di sini. Nah, elektrolisis leburan dari aluminium klorida, yaitu AlCl3. Ini akan terionisasi menghasilkan Al3+ plus 3Cl-. Katoda tadi adalah kationnya, kita ambil Al3+. Kalau 3+ berarti elektronnya 3 elektron. Jadi elektron ini mengikuti muatan. Bila muatannya sini 2+, 2 elektron. Bila muatannya ini plus berarti elektron saja. Nah, ini Al3+ plus 3 elektron menghasilkan Al. Nah, terus di sini Cl ada 3 ya. Ingat, Cl itu adalah gas. Walaupun di sana ada 1, ada 3, tetap 2 karena gas itu nanti dia dalam diatomik. Ingat, gas-gas di kelas 11 ya. Ada 7 ya. Itu harus diingat terus. Siapa 7 itu? Itu adalah
hidrogen, fluorin, klorin, bromin, iodin, nitrogen, dan oksigen. Jadi ada 7. Itu harus kamu ingat dari kelas 11 ya. Nah, sampai ke kelas 12. Jadi yang gas-gas itu nanti kata kuncinya selalu 2 diambil. Nah ya, 2Cl minus menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah di sini elektronnya berbeda. Maka KPK yang terdekat ini adalah 6. 6 berarti yang 3 kita kalikan 2, yang 2 kita kalikan 3. Ingat yang dikalikan yang depan. Jadi 2Al plus 6 elektron menghasilkan 2Al karena dikali 2. Ini dikalikan 3. 3 kali 3 jadi 6 Cl minus menjadi 3 Cl2 plus 6 elektron. Nah elektronnya ini maksudnya untuk menghilangkan elektronnya. Sehingga yang terjadi adalah 2Al3 plus, tinggal kita turunkan, plus 6 Cl minus menjadi 2Al plus 3 Cl2. Nah ini untuk cara menyelesaikan sel elektrolisis yang berupa lelehan, leburan, atau cairan. Nah, untuk elektrolisis yang kedua itu adalah larutan, aqueous. Untuk larutan itu nanti ada beberapa ketetapan. Nah, ketetapannya di katoda ini ada 3. Nah, jadi logam golongan yang kalian hafalkan, yang ibu sering itu dari kelas 10 ya. Logam golongan 1A, golongan 2A, golongan 3 aluminium ditambah Mn2+. Ini adalah reduktor kuat. Jadi dia tidak dapat direduksi di katoda. Maka karena larutan ya toh, ada air, maka air sebagai penggantinya. Jadi kalau mengandung golongan 1A, 2A, Al sama Mn yang 2+ ya, ingat-ingat, itu nanti reaksinya seperti ini, harus dihafalkan. 2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Yang kedua, bila larutannya itu asam. Ya, contohnya misalnya HCl, hanya ada 1, tetap 2. Karena hidrogen adalah gas diatomik. 2H plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga itu adalah, nomor 3 itu adalah bila logamnya selain pada poin nomor 1 ya, selain golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+, maka logam itu bisa direduksi di katoda. Contohnya apa? Contohnya misalnya Zn. Nah, contohnya misalnya Zn, misalnya mengandung Zn ya, ZnCl2 misalnya. Berarti sana Zn2+ plus 2 elektron menghasilkan Zn. Nah, kenapa? Karena Zn tidak termasuk golongan 1A, 2A, apalagi aluminium ataupun Mn2+. Untuk sel elektrokimia yang kedua yaitu adalah elektrolisis ya, sel elektrolisis. Elektrolisis kalau tadi ibu jelaskan sudah, elektrolisis untuk yang leburan, lelehan atau cairan, notasi lambangnya adalah L. Nah di sini elektrolisis yang kedua yaitu elektrolisis larutan. Lambangku adalah aqueous. Pada larutan, elektrolisis larutan, ini ada beberapa ketetapan ya. Pada elektrolisis larutan itu ingat ya, aqueous ada beberapa ketetapan. Untuk di katoda ketetapannya ada 3 ya, yaitu logam golongan 1A tadi di awal sudah ibu jelaskan ya. Golongan ini air, asam, terus logam selain golongan 1 dan 2A, Al3+ dan Mn itu dapat direduksi. Nah sekarang ketetapan yang ada di anoda. Nah pada ketetapan anoda itu ada 4. Yang pertama itu adalah ion poliatom, yang kita sebut nanti dengan kita sebut dia sebagai oksidator, yang mengandung O banyak nih ya.
seperti sulfat, ya, fosfat, nitrat dan sebagainya. Itu adalah oksidator kuat, makanya dia tidak dapat dioksidasi. Karena ini larutan, maka penggantinya adalah air. Cuma air di katoda dengan air di anoda beda. Kalau air di anoda itu nanti menghasilkan gas oksigen. Nih 2H2O menghasilkan O2, sifatnya asam, 4H+ plus 4 elektron. Nah, kalau nanti dia mengandung basa larutannya, ketetapannya juga sama, 4OH-, walaupun nanti KOH, OH-nya 1. Tetap kalian tuliskan 4OH- karena ini adalah ketetapan. Jadi harus hafal ya. 4OH- akan menghasilkan 2H2O plus 4 elektron plus oksigen. Ya. Bila di dalam garam nanti yang akan dielektrolisis itu menghasilkan mengandung ion-ion dari halogen golongan 7A, yaitu FCl-BrI, dia adalah gas, maka berapapun di sana dia tetap 2 kita ambil seperti tadi ya. Misalnya dia mengandung Br, tetap 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Nah, yang keempat ini bila menggunakan dalam elektrolisis elektroda yang tidak iner. Iner itu apa? Iner itu artinya sukar bereaksi. Ya, jadi kalau tidak sukar bereaksi artinya mudah. Siapa itu elektroda yang tidak iner? Yang selain platina, emas, dan karbon. Jadi PTCAU ini harus kalian hafalkan. Ini adalah yang iner. Ini adalah elektroda yang sukar bereaksi. Selain ini berarti dia mudah. Contohnya elektroda nanti menggunakan Ag. Berarti Ag-nya itu nanti akan teroksidasi di anoda. Ya. Nah, ini contohnya Ag, nah oksidasi karena 0 menjadi plus. Nah, di sini Ibu ambil contoh seperti yang elektrolisis leburan, yaitu aluminium klorida AlCl3. Cuma kalau tadi itu adalah cairan, L di sini adalah larutan. Nah, jadi kalian tahu nanti perbedaannya. Ionisasinya sama, 3Al3+ plus 3Cl-, ya. Nah, ini karena ini ion, ini di sini kalian tuliskan dia berarti larut. Nah, Aq. Nah, di sini nanti di katoda, karena ini logam Al termasuk yang di ketetapan tadi di katoda, maka aluminium ini termasuk reduktor kuat. Jadi dia tidak dapat direduksi di katoda. Penggantinya air. Nah, ketetapan air ini kamu ambil. Nah, di ketetapan tinggal ambil aja reaksinya. Karena ketetapan. Nah, Cl sama seperti di leburan cairan tadi, karena ini adalah gas, walaupun 3, walaupun 1 tetap 2. Nah, ini karena di gas halogen. Karena elektronnya sama, berarti kalian tinggal jumlahkan. Tinggal nurunkan 2H2O plus 2Cl- akan menghasilkan 2OH- plus H2 plus Cl2. Dalam penulisan hasil reaksi terserah, kamu nulisnya Cl2 dulu, baru H2, baru 2OH- sama saja. Nah, begitu ya untuk sel elektrolisis yang larutan. Ingat, dalam sel elektrolisis ya, itu tadi dibedakan menjadi 2, yaitu ada elektrolisis leburan dan elektrolisis larutan. Nah, jadi nanti ya, kalau dari penjelasan Ibu ini ada yang belum jelas, nanti bisa kamu tanyakan ya. Bisa kamu dengan Ibu langsung lewat WA atau lewat Google Meet juga boleh. Bisa kamu tanya sama teman sejawatmu ya. Nanti latihan soal-soal penerapan sel elektrokimia seperti biasa akan Ibu berikan. Tidak usah banyak-banyak, cukup 5 soal saja. Nah, untuk tatap muka hari ini di video pembelajaran ini ya, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semangat ya, pandemi harus kita lawan ya. Semangat belajar ya. Sarangi untuk kimia.